Pagi suster, saya Happy. Tanggal lahir saya 4 Mei 1998. Baik Bu Happy, sesuai data, hari ini Ibu kontrol nifas hari ke-30 dan anak Ibu sekarang usianya sekitar 1 tahun 4 bulan ya, masih ASI? Iya suster, saya masih full ASI. Baik, hari ini kita akan bicara soal KB ya Bu, supaya Ibu bisa menjarak kehamilan berikutnya sesuai keinginan Ibu. Sebelum mulai, apakah suami Ibu bisa kita hubungi sebentar? Karena keputusan KB ini sebaiknya didiskusikan berdua dan saya dengar Bapak sedang bertugas di Satgas ya? Bisa suster, suami saya sudah saya kabari sebelumnya. Katanya nanti siang ada waktu untuk istirahat di kosnya dan bisa mengangkat telepon. Baik, kalau begitu kita coba hubungi sekarang ya Bu, mumpung waktunya pas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak, saya Nurse Amelia dari Puskesmas sedang mendampingi Ibu Happy kontrol nifas. Apakah saya bisa bicara dengan Bapak, suami Ibu Happy? Ya, benar bisa. Saya suaminya. Ada apa ya? Apakah saya dapat saja? Ibu dan bayinya sehat Pak, tidak perlu khawatir. Hari ini kami sedang membahas program KB untuk menjarak kehamilan berikutnya. Karena ini menyangkut keputusan berdua, kami ingin Bapak juga mendengar penjelasannya dan ikut menyampaikan pendapat. Apakah Bapak ada waktu sekitar 15 menit saja? Oh, itu baik susah. Saya ada waktu istirahat karena kebetulan juga minggu lagi saya lagi tugas akhirnya saya selesai dan saya akan pulang. Jadi memang ingin tahu sebaiknya bagaimana. Baik, terima kasih Pak. Mari kita mulai ya. Bu Happy, boleh diceritakan dulu apa yang membuat Ibu dan Bapak ingin menunda kehamilan berikutnya? Anak saya yang sekarang masih kecil suster, umurnya belum genap 2 tahun. Saya ingin fokus mengasuh dia dulu. Juga dia kan masih menyusui, rasanya kalau hamil lagi saya belum siap. Saya juga setuju dengan istri saya, suster. Apalagi saya baru akan mulai tugas. Jadi waktu kami untuk fokus ke anak yang sekarang ini penting dulu. Itu alasan yang sangat tepat Pak. Bu, secara medis, secara ideal antara kehamilan itu minimal 2 tahun. Tujuannya agar rahim ibu pulih sempurna, ASI untuk anak saat ini tetap optimal, dan resiko komplikasi pada kehamilan berikutnya lebih kecil. Jadi, keinginan ibu dan bapak ini sejalan dengan anjuran kesehatan. Oh, jadi memang dianjurkan ya suster, bukan cuma karena keinginan saya saja. Betul Bu. Nah, sekarang saya akan jelaskan pilihan metode KB yang aman untuk ibu yang sedang menyusui, supaya ibu dan bapak bisa memutuskan bersama. Saya juga sudah siapkan leaflet bergambar supaya lebih mudah dipahami. Pertama, ada KB suntik 3 bulan ya Bu. Nah, ini aman untuk ibu menyusui, disuntik setiap 3 bulan, sangat praktis. Nah, yang kedua ada pil KB. Nah, pil KB ini khusus untuk menyusui atau biasa disebut dengan pil progressin atau laktasi. Nah, diminum setiap hari di jam yang sama. Yang ketiga ada implan atau susuk KB, dipasang di lengan atas dan bisa bertahan hingga 3 tahun. Jadi cocok kalau ibu ingin menunda cukup lama tanpa harus kontrol sesering KB suntik. Nah, yang keempat ada IUD atau spiral. Nah, dipasang di dalam rahim dan bisa dipakai sampai 8 atau bahkan 10 tahun tergantung jenisnya. Juga aman untuk menyusui. Kalau yang paling cocok untuk jarak sekitar 2 sampai 3 tahun apa ya suster? Soalnya saya juga sering tugas keluar, jadi maunya yang tidak merepotkan istri saya untuk bolak-balik kontrol. Wah, itu pertanyaan yang bagus ya Pak. Nah, untuk kebutuhan menunda 2 sampai 3 tahun dan praktis karena Bapak sering bertugas. Implan atau IUD adalah pilihan yang paling sesuai. Implan sendiri dipasang sekali di lengan, kontrol ulang hanya bila ibu ada keluhan dan bisa dicabut kapan saja kalau nanti ibu dan bapak berencana hamil lagi. IUD pun juga begitu, sekali pasang bisa bertahun-tahun dan tidak akan mempengaruhi ASI. Saya agak takut kalau dipasang di dalam rahim suster. Kalau implan di lengan, bagaimana rasanya saat pemasangan?
kekhawatiran yang sangat umum ya Bu, wajar sekali. Pemasangan implan menggunakan dus lokal, jadi ibu tidak akan merasa sakit, hanya sedikit nyeri seperti disuntik biasa di awal. Setelah itu, ibu bisa beraktivitas normal. Hanya area lengan jangan dipakai mengangkat berat selama beberapa hari pertama. Iya ya, saya juga lebih sreg ke implan, tidak harus tiap bulan datang ke puskesmas dan tidak perlu masuk ke dalam rahim. Baik, jadi ibu dan bapak sepakat memilih KB implan untuk menunda kehamilan sekitar 2-3 tahun ke depan ya. Saya juga setuju, suster. Boleh dipasang hari ini, Kak? Tentu Bu, setelah telepon ini selesai, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan singkat dan penandatanganan persetujuan tindakan atau informed consent. Kemudian, implan bisa langsung dipasang hari ini di ruang tindakan. Baik Pak, sebelum telepon ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai KB implan ini? Tidak ada, suster. Sudah cukup jelas. Terima kasih sudah menjelaskan dan melibatkan saya walau saya di lapangan. Tolong dijaga ya, suster, istri dan anak saya. Tentu Pak, kami akan dampingi Ibu sampai prosedurnya selesai. Selamat bertugas, semoga lancar sampai waktunya pulang nanti. Bu Happy, jadi sudah jelas ya pilihan KB-nya yaitu implan dan sudah disetujui bersama suami. Baik, suster. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi, saya lebih tenang sekarang. Baik, sama-sama Bu. Mari kita lanjutkan ke ruang tindakan untuk pemasangan